Hello Rock and Roll Shooters, kamu yang berprofesi sebagai director fotografi atau profesional videographer, pernah nggak sih berada di satu suasana syuting dengan banyak tim dan kamu diburu-buru? Sutradara minta cepet-cepet take karena izin lokasi syutingnya sangat terbatas waktunya, terus talent yang cuma bisa datang sebentar harus didahulukan syutingnya, atau syuting eksterior yang ngejar momen banget, misalnya saat sunset atau sunrise yang cepet banget ngilang kayak mantan yang sudah bahagia sama yang lain, tapi kitanya masih inget terus. Oke, sebelumnya kami mau tanya dulu ke Rock and Roll Shooters semuanya. Selain hal-hal tadi, kira-kira apa lagi sih yang sering menyebabkan syuting kamu itu jadi molor, nggak sesuai jadwal, dan acak-acakan? Tulis di kolom komentar di bawah ya, siapa tahu nggak terjawab oleh tips kami hari ini. Nah, di tutorial kali ini, kami akan share resep agar syuting kita itu bisa efektif banget. Bisa pulang syuting lebih cepat dari schedule, nggak ada overtime, dan kalau bisa malah syuting sehat. Sebelum gelap sudah wrap. Langsung saja. Pre-production yang matang. Tips pertama syuting lancar adalah adanya preliminary plan atau perencanaan produksi yang matang. Sebagai seorang director of photography atau profesional videographer, setidaknya ada 3 hal penting yang harus dilakukan di fase ini, yaitu recce, shot list atau shot scheduling, dan shot reference. Recce aslinya adalah istilah militer, berasal dari kata reconnaissance, yang artinya adalah mengeksplorasi sebuah area atau medan pertempuran untuk mendapatkan informasi mengenai kekuatan musuh, seberapa sulit medannya, dan ada aktivitas apa lagi yang ada di situ. Istilah ini sekarang lazim dipakai di industri broadcasting dan perfilman, di mana tim produksi akan mengunjungi lokasi yang sudah pasti akan dipakai untuk syuting. Kita wajib menganalisa apakah lokasi itu memang layak dipakai untuk syuting, seperti ketersediaan sumber listrik, kemudahan akses, sumber dan arah cahaya, dan lain-lain. Kita juga harus tahu isu potensial apa aja yang mungkin mengganggu kelancaran syuting, seperti seberapa bising lokasi itu, seberapa ramai atau crowded orang atau kendaraan lalu lalang di lokasi itu, bagaimana keamanannya, dan lain-lain. Yang wajib hadir saat recce adalah chief atau kepala masing-masing divisi yang terlibat dalam produksi itu. Jika kamu adalah seorang director fotografi atau sinematografer, kamu seharusnya melakukan shot blocking atau shot design saat melakukan recce. Saya biasanya memakai aplikasi Directors Viewfinder di smartphone. Dengan aplikasi ini, kita bisa framing untuk adegan-adegan yang akan kita ambil nanti. Kita bisa mensimulasikan dengan kamera apa, seberapa focal length lensanya, dan berapa aspek rasionya. Lalu hasil foto dan videonya, jika ada kamera movement yang harus direkam, bisa kita simpan. Jadi waktu syuting nanti udah nggak buang-buang waktu lagi buat framing karena kita sudah punya contekannya. Oh iya, untuk mengetahui jalur arah matahari dengan perhitungan waktunya yang presisi, saya biasanya memakai aplikasi seperti Sun Surveyor ini. Jadi kita enak kalau mau bikin syuting schedule untuk pengambilan gambar yang mengandalkan arah sinar matahari. Karena perhitungan arah dan waktunya presisi. Shot list. Manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Seperti saya, gampang banget lupa nama orang padahal baru kenalan beberapa menit yang lalu. Jangan sampai ya, ketika selesai syuting dan footage sudah berada di meja editing, ternyata ada shot-shot penting yang tidak terambil. Mau retake. Kalau cuma konten untuk sosial media sendiri yang dikerjakan sendiri mungkin tidak masalah. Tapi kalau komersial video project, apa ya mau klien ngeluarin duit lagi? Belum lagi harus ngatur schedule semua tim. Repot urusannya. Makanya wajib banget untuk bikin shortlist buat contekan saat kita syuting. Saya biasanya pakai aplikasi Notes di iPhone untuk bikin shortlist. Nggak perlu repot-repot ngeprint. Tinggal checklist kalau sudah keambil shotnya. Menambahkan atau menyusun prioritas shot juga lebih cepat. Dengan adanya shortlist, syuting kita bakal lebih cepat karena nggak perlu mikir lagi habis ini nge-shoot apa dan setelah itu harus mempersiapkan apa. Udah langsung bisa dipersiapkan untuk next shotnya atau untuk next scene-nya. Shot reference. Wajib hukumnya saat pre-production untuk berdiskusi dengan sutradara seperti apa angan-angan desain visualnya supaya nggak slack dan satu frekuensi dengan apa yang dimau sutradara,
harus ada yang namanya shot reference. Shot reference memang tidak harus ditiru mentah-mentah, tapi dengan itu bisa kita jadikan acuan. Lighting setupnya mau seperti apa, warna cahayanya seperti apa, kontras rasionya berapa banding berapa, yang bakal menentukan mood dari adegan dalam film atau karya audiovisual yang sedang kita kerjakan. Jangan sampai saat syuting baru debat dengan sutradara, mau seperti apa lightingnya gara-gara nggak ada reference. Habislah nanti waktu syutingnya buat debat. Shot reference ini bisa kamu dapatkan dari trailer film atau dari website shotdeck.com. Memory card ngebut dan berkapasitas besar. Tips kedua syuting ekstrim ngebut dan lancar adalah gunakanlah memory card yang ngebut dan berkapasitas besar. Di kantor kami Yurox Studio, standar resolusi untuk syuting baik untuk kebutuhan klien maupun konten minimal banget pakai resolusi 4K. Walaupun output yang diminta klien 1080p, material yang kita shot tetap minimal 4K atau minimal 6K dan bahkan 8K untuk kebutuhan fleksibilitas saat editing. Manfaat yang sangat berasa dengan syuting high-res adalah lebih presisi saat melakukan color grading, terutama saat melakukan selective color. Keuntungan lainnya misalnya lebih mudah untuk chroma keying atau reframing shot atau untuk stabilisasi footage tanpa resolution loss. Bitrate setting yang kita pakai juga selalu yang tertinggi untuk mendapatkan kualitas gambar yang minim noise atau minim compression artifact. Dengan kamera mirrorless di kantor kami, biasanya saya memakai 4K all intra yang bitrate-nya itu di 400 megabit per second. 400 megabit per detik itu sama dengan 50 megabyte per detik. Ingat, 8 megabit itu sama dengan 1 megabyte. Kalau kamu bingung dengan perhitungan megabit yang ditulis MB, B-nya pakai huruf kecil dengan megabyte yang B-nya pakai huruf besar, bisa buka web ini. Nah, SanDisk Extreme Pro SDXC UHS-2 card ini sudah tipe V90. V pada logo V90 adalah singkatan dari Video Speed Class. 90 di sini artinya memory card ini mempunyai kemampuan minimum sequential writing speed di 90 MB per second. Itu sama dengan 720 megabit per detik. Jadi ya jelas-jelas capable kalau buat syuting 4K all intra. Kecepatan read dan write SDXC ini nggak main-main. Kecepatan bacanya hingga 300 MB per detik dan kecepatan tulisnya di 260 MB per detik. Gokil! Pas syuting resolusi 4K sampai 8K, kita jadi nggak perlu lagi nunggu buffering yang menyebalkan setelah stop record. Jadi bisa langsung next take. Nggak ada lagi cerita mood talent buyar karena kelamaan nunggu memory card-nya buffering. Read speed yang ekstrim cepat, jadi bikin waktu ngeload atau mindahin data ke komputer lebih cepat juga. Post production workflow jadi lebih efisien. Pro banget. Nah, kalau ngomongin mindahin data dari memory card biar cepat, ini masuk ke tips nomor 3. Portable SSD tahan banting buat ngeload data syuting. Kalau syuting sama klien, biasanya pace-nya itu cepet banget. Udah gitu, udah biasa banget minta retake sampai berkali-kali hanya untuk satu shot. Memory card bakal cepet banget habis. Walaupun kita punya banyak memory card, wajib sebelum memory card penuh untuk ngeload data syuting ke storage yang nanti akan diserahkan ke editor. Kalaupun memory cardnya belum penuh, biasanya kita load data syutingan saat ada jeda waktu sebelum next take. Misalnya saat pindah set atau ganti scene. Proses pemindahan data akan dilakukan oleh seorang data wrangler. Biar pemindahan datanya cepat, dibutuhkan komputer dengan koneksi data yang mumpuni. Kami di Yurox Studio memakai laptop yang sudah mempunyai port Thunderbolt 3 yang speed transfer datanya itu bisa sampai 40 gigabit per detik. Nah, untuk storage-nya, kami mempercayakan pada SanDisk Extreme Pro Portable SSD V2 1 TB karena ketangguhan dan kecepatannya. Sebelumnya kami memakai generasi pertama yang write speed-nya itu sampai 1050 MB per detik. Nah, yang versi 2 ini kecepatannya up to 2000 MB per detik baik di read maupun di write speed-nya. Hampir 2 kali lipatnya. WoW. Ini karena sudah memakai interface USB Type-C 3.2 generasi 2x2. SanDisk Extreme Pro Portable SSD V2 ini kecil banget karena di dalamnya memakai NVMe SSD. Jadi enak banget untuk dibawa syuting tim kecil saat traveling misalnya. Nggak berat kayak hard disk drive eksternal yang rawan rusak kalau kebanting itu. Ini beratnya cuma 85 gram dan ada cantolan buat karabiner pula. Bisa buat gantungan kunci. Gantungan kunci Sultan harganya 3 jutaan.
Wedan. Kalau nggak sengaja jatuh pun aman. Ada pelindung silikonnya yang melindungi SSD-nya kalau sampai terjatuh dari ketinggian maksimal 2 meter. Selain itu juga diklaim tahan dari tumpahan air dan debu dengan rating IP55. Jadi aman banget tuh kalau dipakai untuk syuting run and gun atau rock and roll yang rusuh. Nah, itu tadi tips penting dari kami agar syuting kamu lebih efisien, lebih ngebut. Biar syuting kamu bisa wrap lebih cepat dari schedule yang sudah ditentukan. Kalau bisa malah sudah wrap sebelum matahari terbenam. Mantep banget tuh. Silakan share video ini jika bermanfaat, like jika kamu suka, dan subscribe jika belum. Sampai jumpa di video berikutnya, dan salam syuting sehat.